Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-lail tabsiratan litabtagu fadlan min rabbikum. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala habibuna al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walid, sakhtu rabbi fi sakhtir walid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hebat. Maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala Allah buktikan pada hari ini, yaitu Allah kumpulkan kita di suatu tempat, walaupun tempat itu tidak memadai, tetapi kita disatukan tetapi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu misi, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan surga bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan beramal saleh, dan jahanam atau neraka untuk hamba-hambanya yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita dari setetes mani yang hina. Dan patut kita syukuri apa-apa saja yang Allah berikan kepada kita. Yang lebih pentingnya yaitu nikmat iman dan Islam. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala tidak titipkan nikmat iman dan Islam kepada diri kita masing-masing, maka belum tentu kita pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Maka belum tentu kita bisa berkumpul sholat Id, mendengarkan khutbah secara bersama pada pagi hari ini. Maka sangatlah penting dan sangatlah wajib bagi kita untuk mensyukuri apa-apa saja yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Demi sungguh jika kalian mensyukuri nikmatnya apa-apa saja yang Allah berikan kepada kalian, sungguh Allah akan memberikan kelebihan atau Allah akan tambahkan buat kalian. Maka mesti kita pahami dari ayat ini bahwasanya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kalimat taukid. Pertama yaitu la, pertama itu adalah lam taukid. Dan apabila lam taukid telah bertemu dengan kalimat selanjutnya yaitu fi'il madhi, maka di sini Allah Subhanahu wa taala sangat bersungguh-sungguh dalam menyampaikan firman-Nya.
Maka apabila seseorang hamba mensyukuri apa-apa saja yang Allah berikan kepada dirinya, maka Allah pun berjanji akan memberikan kelebihan kepada dirinya. Tidak mesti kelebihan itu pada harta, tidak mesti kelebihan itu pada kesehatan. Bisa jadi saja Allah berikan kelebihan itu nikmat dalam beribadah, nikmat dalam berzikir, nikmat dalam bersedekah. Tetapi selanjutnya, apabila seorang hamba tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri apa-apa saja yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika firman-Nya, "Inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Maka waktu itu kaum muslimin dan muslimat yang berada di tempat yang mulia ini, untuk kemajuan hidup seorang hamba, maka pertama-tama dia mesti untuk selalu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kebahagiaan atau kesuksesan orang dalam hidup, pasti salah satunya itu dia menggunakan metode bersyukur dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan tidak lupa dan wajib bahkan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini itu semata-mata asbab kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW telah mengorbankan harga dirinya, telah mengorbankan harta bendanya, telah mengorbankan seluruh waktunya demi kita. Supaya apa? Supaya kita di akhir zaman ini bisa beramal soleh, bisa mengamalkan agama secara nyaman. Maka selayaknya bagi orang-orang yang mengaku cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu salah satunya yaitu kita mesti banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Kita mesti menghidupkan sunnah baginda Nabi, dan bahkan kita berusaha untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita 24 jam. Maka sangat berdusta dan sangat dianggap berdusta besar orang yang mengaku aku cinta dengan Nabi, aku rindu dengan Nabi, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada sedikit pun dia menghidupkan sunnah baginda Nabi. Yang lebih parahnya lagi, dia mengaku cinta dengan Nabi, tetapi tidak dia sadari dalam kehidupannya dia telah melecehkan Nabi. Maka orang-orang yang seperti itu mesti kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dirinya untuk bisa merubah kehidupannya yang mana dia melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang mendekat sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalulah berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila telah sampai usia tua kepada salah satu di antara kedua orang tua kita, atau kedua-duanya mengalami usia tua, maka janganlah pernah mengucapkan kalimat atau janganlah pernah kamu membentak-bentaknya, dan ucapkanlah dan bicaralah kepada orang tua dengan ucapan yang mulia. Maka dari ayat ini, jauh sebelum ayat ini turun, mesti kita ambil satu pelajaran dari seorang Nabiullah, yaitu Khalilullah, seorang nabi yang mana keturunan itu seluruhnya suci, seorang nabi yang mana dalam kehidupannya itu memiliki kisah-kisah yang penuh suka dan duka. Seorang nabi yang di dalam kehidupannya banyak sekali pelajaran yang mesti kita ambil, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah.
Maka di sini kita bisa ambil pelajaran dari kisah beliau, bahwasanya betapa teguhnya beliau dalam mempertahankan keimanan, betapa hebatnya beliau dalam mempertahankan akidah, sehingga apapun rintangannya akan beliau lewati. Sebagaimana yang diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kehidupannya, dia memiliki seorang paman, yang mana dikatakan di dalam tafsir itu kalau dari Abi, maka dikatakan di sana adalah bapak. Maka ada juga sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Abi itu adalah pamannya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Kemudian dalam kisah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan keluarga, yang mana keluarga tersebut tidak seakidah dengan beliau, tidak sesuai pola pikir hidupnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang di sekitarnya sibuk menyembah berhala. Maka di suatu ketika para orang kampungnya pergi menuju suatu tempat untuk melakukan suatu pesta, maka Nabi Ibrahim AS pergi ke suatu tempat yang mana di tempat tersebut banyak sekali patung-patung, yang mana patung-patung tersebut dibuat oleh keluarganya sendiri. Maka setelah senang hati Nabi Ibrahim AS menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di tempat tersebut, dan beliau meninggalkan satu patung yang sangat besar dan letakkan palu di leher patung tersebut. Maka singkat cerita, ketika orang-orang telah pulang dari acara mereka terkejut melihat apa yang telah terjadi dengan patung-patung kita, apa yang telah terjadi dengan Tuhan-Tuhan kita. Maka sontak saja mereka berfirasat bahwasanya melakukan ini semua adalah Ibrahim. Maka mereka mengadukan ini semua kepada raja, dan raja pun memerintahkan rakyatnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah dipanggil oleh raja yang zalim tersebut, yang ia Raja Namrud laknatullahi alaih, maka Raja Namrud bertanya, "Wahai Ibrahim, siapakah yang telah melakukan ini semua?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan tenang, "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Cobalah engkau bertanya kepada patung yang besar ini." Maka raja yang belakang itu berkata, "Tidak mungkin patung ini melakukan ini semua, karena dia tidak bisa bergerak." Maka Nabi Ibrahim AS pun menjawab, "Sebenarnya apabila kamu tahu dia tidak bisa bergerak, apabila kamu tahu dia tidak bisa memberikan mudarat dan bahkan tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya, lalu mengapa kamu sembah dia?" Inilah betapa hebatnya Nabi Ibrahim AS dalam mempertahankan keimanan. Maka singkat cerita, kaum muslimin dan muslimat, akhirnya hukuman pun jatuh kepada Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim AS maka orang kampung tersebut diperintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar. Dan setelah kayu bakar tersebut telah menjadi api unggun yang sangat besar, maka Nabi Ibrahim AS pun dilemparkan ke dalam api tersebut. Maka Masya Allah, Allah adalah zat yang maha hebat. Allah bisa menciptakan sesuatu hal itu mutlak menjadi berbeda dari sifat aslinya. Salah satu contohnya itu Allah ubah sifat api yang dari panas berubah menjadi tinggi, dan bahkan bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim AS. Itulah salah satu kisah yang bisa disimpulkan dari ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan selanjutnya itu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Maka di sini pun kita bisa ambil pelajaran, yaitu dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari anaknya yang tercinta, dari putranya yang sangat dia cintai, dari putranya yang gagah perkasa, Nabi Ismail alaihissalam. Maka suatu ketika sebelum kelahirannya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin,
Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Fabasyarna bigulamin halim. Maka berita gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang penyantun. Maka Allah sambung ayatnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika telah sampai usia Nabi Ismail salam untuk berusaha bersama Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim salam bertemu dengan Nabi Ismail dan bercerita kepadanya, wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpiku. Sesungguhnya bahwasanya aku ini menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka cobalah kamu berikan pendapatmu, wahai anakku. Apa yang kamu berikan pendapat terhadapku? Maka di sini kita bisa ambil pelajaran dari jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang beliau jawab? Qala ya abati alma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan bertemu insyaallah dalam keadaan orang-orang yang sabar. Maka karena kita ini adalah seorang pelajar, karena kita ini adalah seorang penuntut ilmu agama, maka mesti kita jadikan Nabi Ismail alaihissalam ini tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa mesti kita ambil pelajaran dari kisah tersebut? Pertama, betapa santunnya, betapa eloknya budi pekerti Nabi Ismail alaihissalam kepada kedua orang tuanya. Sekarang kita coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah, sejauh berapakah kesantunan kita, keelokan budi kita kepada orang tua kita masing-masing? Seberapa jauhkah usaha kita dalam membuat hati orang tua kita senang? Tidak perlu kita jawab dengan lisan, tetapi ini perlu kita jawab dengan diri kita masing-masing dan mesti kita renungi secara masing-masing. Karena di balik kesuksesan hidup kita ini, itu semua adalah berkat dari orang tua kita masing-masing, berkat dari doa orang tua kita masing-masing, berkat dari tangisan orang tua kita masing-masing di malam hari. Maka selayaknya kita patut sadari betapa seringnya orang tua kita kelaparan di rumah, tidak makan di rumah. Karena apa? Karena mereka memikirkan lebih baik anak saya makan di pesantren daripada mereka tidak makan. Maka lebih baik saya kumpulkan uang ini untuk mereka supaya mereka bisa makan di rumah, supaya mereka bisa makan di bulan pesantren. Dan terkadang orang tua kita berhemat-hemat di rumah dalam pembelanjaan. Karena apa? Karena orang tua kita tahu bahwasanya keperluan kita lebih banyak di pondok, sehingga apapun uang yang orang tua kita dapatkan mereka kumpulkan demi kita. Tetapi apakah itu semua telah kita sadari kaum muslimin dan muslimat? Terkadang yang lebih memalukannya ketika seorang anak telah selesai, bahkan telah sukses dalam kehidupannya, pertama kali yang dilupakan adalah orang tuanya. Sungguh itu adalah anak yang durhaka. Maka dalam akhir zaman ini betapa banyak beraneka ragam orang-orang dalam mendurhakai orang tuanya. Ada anak yang berani membentak orang tuanya, ada anak yang membentak orang tuanya, tetapi di dalam kehidupan pesantren ada yang lebih parah lagi. Orang tua telah titipkan kita semua ini di pesantren, lalu kita tidak berusaha semaksimal mungkin, maka itu adalah salah satu kedurhakaan kita kepada orang tua. Maka Al-Mukarram Ustaz Iswandi beliau pernah berkata, salah satu kedurhakaan anak kepada orang tuanya adalah bahwasanya anak tersebut tidak mendoakan orang tuanya walaupun satu kali dalam satu hari. Maka untuk itu kaum muslimin dan muslimat patut kita sadari dan patut kita renungi sejauh berapakah kecintaan kita kepada orang tua kita, sejauh berapakah keelokan budi kita dalam berusaha untuk membuat hati orang tua kita senang. Maka untuk itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khutbah singkat ini
Semoga dapat kita jadikan iktibar dan kita ambil manfaat, terkhusus buat kami yang menyampaikan khutbah dan kepada seluruh hadirin yang mendengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi barriha wa bahriha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillah, bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.